Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sokat Rahman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ide cerita dan sinopsis. Ide cerita adalah sesuatu yang membuat film yang ada di bioskop, yang ada di TV menjadi menarik. Keunikan ide membuat film itu akan berbeda dengan film-film yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan ide? Bagaimana cara menuliskannya dan menguraikan menjadi sebuah sinopsis cerita yang menarik? Yuk kita tonton video ini sampai tuntas. Nah, teman-teman YouTube, ketika kita membuat ide cerita, kita harus tahu. Yang awal kita pikirkan adalah kita mau bikin film apa? Komedi, drama, keluarga, atau action gitu lah. Jadi kemudian kita menentukan idenya itu apa ya gitu. Biasanya setiap ide cerita menggunakan konsep what if, bagaimana jika. Misalkan, bagaimana jika ada seorang anak yang tertinggal oleh keluarganya saat liburan akhir tahun. Ini konsep film yang biasa tayang di televisi kita setiap akhir tahun, yaitu Home Alone 1. Konsep lain, misalkan bagaimana jika seorang anak sadar kalau ia adalah keturunan seorang penyihir. Itu konsep Harry Potter. Atau bagaimana jika seorang tokoh meyakini apa yang dilihatnya real ternyata hanya buatan komputer yang sudah menguasai dunia. Ini ada pada konsep film Matrix. Ketika teman-teman menggunakan what if, bagaimana jika, teman-teman akan dibawa pada pilihan menggunakan plot situasi atau karakter. Bagaimana jika angin taufan, nah itu berarti situasi. Kalau bagaimana jika ada seorang superhero yang tukang mabuk, itu pada film Hancock. Akan terus seperti itu kita menggunakannya. Jadi teman-teman terus menggunakan bagaimana ya. Ya, itu teman-teman akan mudah menemukan ide cerita. Bagaimana ya kalau misalkan seorang ibu yang harus membiayai kehidupan anaknya ketika suaminya tiada. Suaminya tiba-tiba tiada. Padahal mereka misalkan tadinya nyaman-nyaman aja. Nah, itu kan akan menjadi sebuah cerita yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian dari konsep what if, kita melanjutkan pada motivasi tokoh. Motivasi tokoh ini bisa menggunakan satu kalimat untuk mengikat semua ide yang menjadi landasan film pada satu kalimat, yaitu film ini bercerita tentang apa dan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Misalkan, film ini, kita ambil yang terakhir ya tadi, idenya tentang seorang ibu. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang mendadak harus membiayai, menafkahi anak-anaknya setelah suaminya tiba-tiba meninggal. Dan yang terjadi adalah ibu itu harus berjibaku mencari pekerjaan, bergonta-ganti kerjaan tanpa diketahui anaknya. Ini kan bisa menjadi konflik nantinya. Nah, hal-hal itu kita bisa gunakan dan kita bisa mengeluarkan motivasi tokoh kita. Ingat, motivasi tokoh itu pertama harus jelas. Jangan motivasi yang tidak jelas. Misalkan gini, yang nggak jelas ya. Film ini bercerita tentang seorang
lelaki yang sukses. Ini kan nggak jelas, suksesnya apa ya gitu. Tapi kalau misalkan kisah ini bercerita tentang seorang OB, office boy, yang menjadi pemilik restoran. Gitu. Ini jelas. Ini jelas motivasinya apa. Bisa dikejar. Ya, yang kedua, setelah jelas motivasinya, yang kedua adalah tokoh akan berjuang untuk mencapai keinginannya. Jadi tokoh nggak tinggal diam, tapi berjuang. Akan ada aksi-aksi tokohnya. Itu yang kedua. Tidak tinggal diam. Jadi misalkan nih, dalam film Batman, Batman punya motivasi ingin menghentikan Joker. Nah, di sepanjang film itu kelihatan motivasi Batman. Terus yang menghentikan kejahatan Joker. Seperti itu yang kita buat. Misalkan yang tadi kita buat, OB memiliki restoran. Nah, OB ini mungkin akan terlihat ketika dia keluar, berjuang menjual ini itu, bisnis ini itu, sehingga akhirnya menemukan titik terang membuat restoran. Nah, jadi ketika tokoh memiliki motivasi, itu pertama harus jelas apa motivasinya. Jadi jangan cuma mau sukses. Seorang tokoh yang mau sukses, seorang tokoh yang ingin menjadi pemain bulu tangkis, seorang tokoh yang ingin menjadi pelatih sepak bola. Ini 3 motivasi tapi tidak punya ending yang jelas. Kalau kita rubah seperti ini, yang sukses tadi ya pertama. Misalkan seorang tokoh yang menjadi office boy di sebuah kantor, kemudian menjadi pemilik sebuah restoran. Ini jelas endingnya, pemilik sebuah restoran. Atau seorang tokoh yang ingin memenangkan pertandingan bulu tangkis nasional, jelas. Seorang tokoh yang ingin membawa kesebelasan di kampungnya menjuarai kompetisi nasional, jelas. Ending harus jelas. Keinginan tokoh ini membuat tokoh harus berjuang. Jadi dia tidak tinggal diam. Dia harus berjuang untuk mengejar keinginannya. Berikutnya, motivasi tokoh lainnya adalah bahwa keinginan yang ingin diraihnya itu mustahil untuk dicapai. Seperti tadi, seorang OB ingin memiliki restoran, ini mustahil. Bahkan akan dicibir, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Nah ini, jadi harus mustahil. Atau misalkan tadi seorang tokoh yang ingin membawa anak-anak kesebelasan di RT-nya menjadi juara nasional. Padahal anak-anak di RT-nya itu pertama bandel gitu kan, pokoknya urakan lah gitu, dan tidak memungkinkan untuk menjadi juara. Ini nggak mungkin. Sehingga ketika endingnya dia berhasil, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Tokoh juga harus mengejar keinginannya dengan sangat amat. Misalkan OB tadi sangat ingin punya restoran gitu. Orang yang ingin jadi pelatih, dia sangat ingin membawa anak-anak kampungnya itu menjuarai kompetisi nasional. Kompetisi sepak bola nasional. Nah itu keinginannya besar untuk mengejar itu. Nah keinginan-keinginan itu akan menjadi konsep cerita kita. Dari keinginan-keinginan tokoh, kita bisa membuat konsep cerita. Teman-teman sudah bisa membayangkan apa keinginan tokoh teman-teman? Kalau sudah, jangan ragu untuk menuliskannya. Menuliskan dalam premis 2 halaman. 2 kalimat. 2 halaman itu sinopsis nanti. Jadi 2 kalimat saja, paling banyak. 1 kalimat lebih baik. Misalkan tadi, film ini bercerita tentang seorang pengangguran yang ingin membawa anak-anak di kampungnya menjadi
juara kompetisi nasional. Tuh. Itu kan konsep premis yang sudah kita ngomongin tadi. Jadi seperti itu. Dari situ teman-teman sudah bisa membayangkan ceritanya akan seperti apa. Dan nanti akan diuraikan dalam sebuah sinopsis. Oke? Itu cara kita membuat ide. Ide dari mana kalau kita nggak punya ide? Oh, salah satu tugas penulis adalah mencari ide. Tidak menunggu ya. Kalau menunggu itu udah puluhan tahun yang lalu. Untuk penulis masa kini, itu harus mencari, tidak lagi menunggu. Dari mana? Oke, kita cek dari mana. Misalkan, oh nih, dari koran. Kita bisa menemukan ide-ide dari headline koran. Silakan teman-teman beli koran dan mencari berita-berita yang bisa dijadikan cerita. Kalau teman-teman sudah tidak lagi membeli koran, bisa kok baca di HP. Saya pernah membuat beberapa cerita dari koran. Pertama adalah tentang fenomena penipuan. Penipuan, Anda dapat hadiah, sekian. Itu saya pernah bikin untuk The Coffee Bean Show, Lajang. Jadi, kasusnya seperti itu. Toko mendapat kabar, mendapat hadiah. Nah, dari situ saya bikin seperti itu. Bla 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 bla. Endingnya sudah ketahuan bahwa itu penipuan, tapi yang tertipu ya penipu. Ya udah kalau gitu kirim uangnya gitu kan. Kirim uangnya ke bla bla bla. Oh, maaf Pak. ATM saya kosong ya. Hal-hal seperti itu kita bisa temukan. Jadi teman-teman jangan malas untuk baca. Sebab vitamin untuk para penulis adalah membaca. Kalau tidak dari koran, dari buku. Coba kita cek. Oh, ini ada buku. Oke, ini buku kumpulan cerpen kita bisa baca. Jadi nanti akan bisa menjadi adaptasi. Bisa hanya kita ambil idenya. Kalau teman-teman mau adaptasi, itu juga nggak masalah. Asal teman-teman izin pada penulis, selain izin juga menyertakan dalam sinopsis nanti yang akan diserahkan pada produser itu akan ada catatan bahwa ini adalah adaptasi dari cerpen, judul apa, penulisnya siapa. Nah, kalau adaptasi, ini persoalannya adalah kita selain tadi harus menyertakan credit title bahwa ini adalah adaptasi, kita tidak terbebani oleh naskah asal. Maksud gini, ketika kita mengadaptasi sebuah cerpen, itu kita tidak terikat dengan naskah aslinya. Kita boleh mengembangkannya sesuai dengan keinginan kita, asal ide ceritanya sesuai. Seperti itu. Tapi jangan sampai teman-teman merubah atau mengadaptasi satu cerita yang sudah menjadi bacaan banyak orang. Misalkan Harry Potter. Harry Potter ketika diadaptasi, mau nggak mau penulisnya harus membuat hal yang sama. Jangan sampai melenceng. Kalau melenceng otomatis akan didemo dan diprotes oleh ribuan penggemar Harry Potter. Jadi sebisa mungkin ya penulisnya mau nggak mau memasukkan hal-hal yang memang persis sama dengan buku. Padahal hukum adaptasi adalah tidak terikat oleh naskah asli. Tapi untuk hal-hal tertentu mau nggak mau ya. Nah seperti itu. Seperti itulah kita mencari ide. Bisa dari obrolan, bisa dari cerita tetangga, pengalaman. Kalau saya ketika nulis TOP, tukang ojek pengkolan, itu banyakan dari pengalaman ya. Ada pengalaman lupa, saya ini orangnya sering lupa. Jadi pernah nulis juga tentang ojek ketinggalan dompet. Nah itu kebiasaan saya, ketinggalan dompet. Ketika dia mau beli pindang bandeng. Atau cerita ketika saya membelikan anak saya sepatu roda gitu kan. Itu saya ambil ceritanya untuk cerita TOP tentang Haji Murad yang ingin membelikan cucunya sepatu roda.
Tapi cucu dulu yang minta, kong gitu kan, beliin Alia sepatu roda dong. Iya bentar, nanti kong beliin. Nah, terus Murad ngajak ojek nih nyari sepatu roda ke Taman Puring. Oke, nggak lama kemudian Murad pulang. Nih sepatu rodanya Al gitu. Alia ngambek, apaan nih kong gitu. Rupanya Murad salah persepsi. Yang dimaksud Alia bukan sepatu roda yang zaman dulu yang rodanya ada 4, 2 gapat depan belakang. Tapi Alia maunya sepatu inline skate gitu. Tapi Murad nggak tahu inline skate itu apa, taunya sepatu roda. Ya udah, beli sepatu roda zaman dia. Itu yang saya pakai, hal-hal kayak gitu. Jadi pengalaman pribadi, pengalaman orang kita bisa ambil menjadi ide cerita kita modifikasi. Yang penting adalah kita tidak mencontek ide orang, karena mencontek atau plagiat diharamkan dalam penulisan, termasuk membuat film. Nah, teman-teman, ini konsep untuk membuat ide. What if? Kemudian kita kembangkan menjadi film ini bercerita tentang apa? Dan apa yang terjadi? Oke? Kalau sudah punya ide, yuk kita nulis. Ketika kita sudah punya ide, hal kedua yang harus dilakukan adalah membuat sinopsis. Sebenarnya sih ada yang bilang menawarkan ide itu langsung ke produser. Tapi saat ini untuk di sini, kalau cuma kita menawarkan ide, nanti akan 2 kali kerja. Karena biasanya produser maunya sudah jelas gitu. Sudah jelas apa konsep ceritanya. Nah, otomatis yang kita tawarkan bukan ide, tapi sinopsis gitu. Sinopsis biasanya hanya 1 atau 2 halaman, jangan banyak-banyak. Karena produser tuh waktunya nggak banyak. Jadi cuma bisa baca 1 sampai 2 halaman. Itu untuk film layar lebar. Tapi kalau untuk konsep televisi, yang biasa saya buat, karena saya biasa membuat konsep genre komedi situasi, saya hanya membuat tidak lebih dari setengah halaman. Dalam setengah halaman itu, sudah karena kebetulan ketika menulis sitkom ini, komedi situasinya, saya menggunakan konsep televisi yaitu 4 babak, Act 1, Act 2, Act 3, Act 4. Act yang merupakan jeda komersial atau iklan. Sehingga saya membuatnya, ide itu, sinopsis itu sesuai dengan poin segmen dalam Act. Jadi Act 1 apa, Act 2 apa, Act 3 apa, Act 4 apa. Nanti untuk strukturnya saya jelaskan di video yang lain, tapi untuk sinopsis seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin membuat sinopsis, 1 atau 2 halaman, harus jelas. Harus jelas siapa tokoh utamanya, harus jelas siapa antagonisnya, harus jelas sidekicknya siapa. Jangan lupa, masalah utamanya apa. Keinginan tokohnya apa? Keinginan tokohnya seperti apa? Yang sudah kita buat tadi. What if tadi, itu keinginannya. Misalkan, keinginan seorang OB yang ingin menjadi pemilik yang menjadi pemilik restoran. Jadi itu keinginan sudah jelas. Jadi keinginan sudah kita masukkan di sinopsis. Jelas bagaimana OB itu ketika berjuang setelah keluar, atau masih menjadi OB tapi dia ikut bisnis ini, bisnis itu gitu kan. Sampai kemudian dia punya antagonis yang tidak suka, mendapat halangan, jatuh, bangun lagi, sampai nanti dia mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya memiliki restoran. Dalam sinopsis itu harus dibuat seperti itu. Ingat,
Jangan pernah menulis sinopsis dengan kalimat menggantung di akhirnya. Ya, biasa seperti ini. Bagaimanakah tokoh kita mendapatkan cita-citanya? Jangan, karena itu nggak jelas. Karena produser yang membaca sinopsis kita harus jelas. Bagaimana gitu. Kalau nggak jelas, ya gimana dia mau tahu akhir ceritanya. Nggak mungkin dia manggil kita untuk minta penjelasan. Dia nggak punya waktu untuk itu. Jadi kita harus membuat sinopsis yang jelas, 1-2 halaman. Kalau bisa 1 halaman lebih baik. Clear, tapi clear. Ada runtutan ceritanya, dari A sampai Z. Saya suka menyarankan teman-teman yang bikin sinopsis itu menonton film dulu. Misalkan film Home Alone ya. Home Alone 1. Tonton dulu filmnya. Kemudian setelah menonton, reka-reka, ingat-ingat apa sih tadi kejadian pertama gitu. Kejadiannya, oh Kevin makan sama keluarganya, oh terjadi perselisihan, oh Kevin dihukum, masuk ke kamarnya, dan Kevin menyuarakan motivasinya dia nggak ingin keluarganya hilang gitu kan, bla 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 bla. Terus, oh besoknya keluarganya pergi terburu-buru menuju bandara, Kevin belum bangun. Ketika Kevin bangun, dia sadar bahwa dia tertinggal. Keluarga pun ketika naik pesawat sadar ibunya bahwa Kevin tertinggal. Nah ini ya terus ditulis terus sampai nanti akhir. Itu salah satu cara belajar membuat sinopsis. Jadi runtun, kronologis, ada hambatannya, gitu. Tokoh antagonis siapa? Oh, yang berpura-pura di polisi itu rupanya penjahatnya, seperti itu akan muncul. Jadi semua dimunculkan. Tokoh lawannya siapa? Nanti halangannya seperti apa gitu kan. Misalkan Kevin, oh pencuri ini berusaha masuk ke rumahnya gitu. Apa yang dilakukannya? Nah, terjadi sebab akibat seperti itu. Itu ditulis runtun. Dan cara mudahnya seperti itu. Tonton dulu film, lalu tulis lagi ulang alur ceritanya. Itu akan menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Yang ketika teman-teman bikin akan seperti itu. Jadi tidak lebar kemana-mana. Karena cerita film ini sama dengan cerpen. Membicarakan satu hal dari awal sampai akhir. Film seperti itu, membicarakan satu hal dari awal sampai akhir. Jangan membicarakan hal lain yang nggak penting. Misalkan Kevin tertinggal oleh keluarganya, itu aja yang dibicarakan. Jangan di luar itu, yang nggak penting. Misalkan bagaimana keluarganya ketika masih menikmati liburan, itu nggak dibicarakan. Tapi dibicarakan adalah bagaimana ibunya berusaha untuk pulang. Seperti itu. Hal-hal itulah yang harus kita muat dalam sebuah sinopsis. Tokohnya jelas, antagonisnya jelas, ya kan? Konfliknya jelas, dan jangan lupa keinginan yang menjadi konflik. Dan ketika misalkan ada bakal dialog yang bisa dimuat, silahkan aja. Tidak terlalu detail tapi dialognya, asal memuat keinginan tokoh. Nah, teman-teman YouTuber, ketika sinopsis kita sudah jadi, sudah kita print out gitu kan, sudah kita baca ulang, tidak ada typo, tidak ada salah ketik. Ini harus ya, karena kalau kita salah ketik, typo, ini akan membuat pembacanya, bisa nulis nggak nih? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa ini adalah produk kita yang akan kita jual. Biasanya ada penulis-penulis besar yang mencari ide-ide cerita. Bagaimana caranya? Tonton lagi film-filmnya. Siapa aja. Gampang kok sekarang. Lalu hubungi media sosialnya. Kalau tidak bisa dihubungi, kita cari alamat PH. Kita kirim email. Yang paling utama adalah silaturahmi. Silaturahmi pada penulis-penulis, mengikuti acara-acara yang bertema perfilman. Itu yang saya lakukan. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya anggap penting dan saya anggap bisa memberi peluang saya untuk nulis, saya akan datang,
Saya akan temui dan saya akan serahkan, sodorkan ide cerita yang saya punya. Teman-teman juga harus seperti itu. Setahu saya, ada orang-orang penulis-penulis head writer untuk penulis di televisi ya, yang membentukkan banyak sinopsis. Misalkan untuk FTV, untuk serial, untuk ada. Dan teman-teman bisa mencarinya di media sosial. Ada grup-grup yang memang kadang memberikan info adanya kebutuhan penulis, ada kebutuhan pencari naskah. Biasanya mereka memang hanya membutuhkan sinopsis, tapi itu nggak apa-apa. Dari sinopsis pun teman-teman bisa belajar untuk membuat ide yang menarik. Bisa melatih teman-teman membuat ide yang unik. Dan sinopsis pun bisa menghasilkan materi. Nah, bagaimana kalau kita susah menemui penulis karena link dan jaringan? Itu tadi saya bilang, silaturahmi. Dan itu akan membuat langkah kita dalam menulis skenario menjadi lebih mudah. Itu saja dari saya untuk menulis ide dan menjadikan sebuah sinopsis. Dan bagaimana menyalurkan sinopsis itu. Tapi, kalau teman-teman ingin membuat film pendek untuk sinopsisnya, kita sesuaikan saja. Misalkan teman-teman ingin membuat film pendek 5, 10, sampai 15 menit. Ya, kita buat saja 1,5 sampai 1 halaman. Tidak usah, yang penting jelas, tidak usah berbelit-belit bahasanya. Yang penting jelas, A sampai Z. Apalagi buat sendiri, pasti lebih enak dibacanya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin buat orang lain, ya ini harus jelas. Misalkan sekarang banyak web series nih, teman-teman bisa membuat sinopsis global gitu kan. Sinopsis global dulu, nanti akan dipecah-pecah menjadi per episode. Seperti itu. Yang penting teman-teman adalah membuat sinopsis yang jelas. Ada tokoh utama, ada tokoh antagonis, ada keinginan tokoh utama, dan halangan-halangan yang didapatnya. Sampai dia memperoleh keinginannya. Jangan lupa, keinginannya harus jelas. Itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam dari saya, Sokan Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's ride!